Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara setup pertama kali pada printer yang baru saja kita beli, mulai dari unboxing, setup atau persiapan yang harus dilakukan, terus sampai tes print ya. Tapi saran saya ketika kita beli printer sebaiknya minta diisikan tintanya sekalian ke pihak penjualnya atau toko komputer atau toko printernya, sehingga kita menerima dalam keadaan normal ya. Kadangkala ketika salah langkah hasilnya pun nanti bisa putus-putus, bahkan paling fatal headnya bisa rusak ya. Saya akan membagikan langkah demi langkah mulai awal sampai printer siap dipakai ya. Ini memakai printer Epson L3110, berlaku juga untuk printer Epson seri lainnya atau merek lainnya ya. Oke, kita mulai dari unboxing ya, buka kemasan printernya. Kita buka printernya. Dibawain kabel USB ya, terus buku petunjuk atau buku manual serta garansinya ya, terus ini tinta printer ori satu set, ini kabel listriknya. Oke, kita ambil printernya. Ya, kita fokus ke dua benda ini ya, dua barang ini ya. Kita fokus ke tinta sama printernya. Nah, di buku manualnya sebenarnya sudah ada petunjuknya cara mengoperasionalkan pertama kali printer ini. Di sini ada petunjuknya langkah demi langkah. Tapi kadangkala kita nggak telaten untuk buka seperti ini, baca-baca ya, biasanya langsung dinyalain, sehingga ketika printer dinyalain jadi isi semua, hasilnya putus-putus karena salah langkah. Oke, kita mulai saja ya, langkah demi langkah ya. Printer jangan dinyalain, jangan kabel listriknya jangan ditancapin dulu, kita buka ininya dulu ya. Ini dulu kita buka ya, kita isi tintanya dulu. Kenapa diisi tintanya dulu ya? Jadi ketika printer nanti dinyalain pertama, printer akan melakukan kalibrasi atau head cleaning. Kalau printer pertama kali dinyalain tidak ada tintanya, sedangkan dia akan melakukan kalibrasi atau head cleaning, maka head bisa jebol ya, karena prosesnya memakan waktu 10-20 menit. Lumayan, dia akan melakukan head cleaning terus, sedangkan tinta tidak ada ya. Jadi yang benar printer tinta diisi dulu ya, semua diisi baru dinyalain. Oke, kita mulai isi yang warna hitam ya. Ini dibuka ya.
buka kemasannya. Ya, ini tinta hitam, terus tinta biru, merah, kuning. Nanti satu-satu kita isi. Ya, hitam kita buka, ya, terus tinggal masukkan di lubangnya ini seperti ini, ya. Nah, tunggu dia akan penuh, ya. Biarkan, nggak usah ditekan, dia akan penuh sendiri nanti. Tunggu sampai penuh baru kita cabut, nggak usah ditekan ya, biarkan dia masuk sendiri otomatis. Kita tunggu ya. Nah, ini udah penuh, tinggal ambil, nggak akan tumpah, dia otomatis nutup sendiri ya. Lanjut ke warna lainnya. Sekarang ini warna hitam sudah, sekarang warna kuning. Oke, lanjut warna kuning ya, yellow. Seperti warna hitam tadi, tinggal nancapkan. Udah, tunggu sampai dia penuh. Oke, sudah penuh, kita cabut ya, tutup lagi. Kita tutup. Lanjut warna magenta, merah ya. Sampai penuh juga ya. Mau penuh jangan salah isi ya, isinya jangan salah warnanya. Kalau isinya salah harus nguras, hati-hati ya. Tutup. Sekarang warna terakhir, cyan atau warna biru. Udah mau penuh ya, penuh, cabut. Oke, setelah itu tutup ya, udah tutup. Oke, setelah tinta terisi semua, ini isolasi, kita lepas. Lepas ya, semuanya dilepas. Setelah itu pasang kabel listrik sama USB-nya, karena saya pakai kabel sendiri ya. Kabel listrik, ini kabel listriknya. Terus USB-nya ini, iya gini ya, ini yang nggak lancip hadap ke sana. Nah, USB-nya nanti juga nggak apa-apa, kabel listriknya dulu aja ya. Setelah itu nyalakan printernya.
dia akan kedip-kedip ya. Setelah itu indikator tinta akan nyala. Kita tunggu ya. Kita tunggu, usahakan listriknya stabil ya, dalam artian tempat nancepkannya jangan kendor. Nanti kalau proses pertama kali ini gagal karena listrik mati atau apa, otomatis nanti hasilnya akan putus-putus. Oke, ini nyala lampu indikator tinta ya, indikator tinta nyala oranye. Pencet tombol segitiga ini, tahan 5 detik, pencet, tahan 1 2 3 4 5, lepas. Tunggu, biarkan, jangan mencet apa-apa, jangan di cancel, tunggu proses sampai selesai. Memakan waktu sekitar 10-20 menit, lama ya. Biarkan sampai proses selesai, lampu sudah nggak kedip-kedip lagi ya. Tunggu proses sampai selesai, biarkan ya. Sana kita biarkan proses selesai ya. Nanti kita lanjut biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah, di buku manual ini sudah ada peringatannya ya, jangan nyabut kabel listrik, jangan mencet ini ketika proses berjalan, jangan membuka printer ya. Jadi biarkan sampai proses selesai, sampai dua lampu ini tidak kedip-kedip ya. Jangan dipencet ini, jangan dibuka covernya, biarkan sampai proses selesai. Lama memang 10-20 menit, lama ya, biarkan. Masih berjalan prosesnya ya, seperti ini. Biarkan aja, jangan diapa-apain printernya, tunggu sampai proses selesai dengan tanda kalau udah selesai, ini sudah nggak kedip-kedip lagi ya. Tunggu, biarkan. Seandainya teman-teman beli printer baru, terus proses pertama nggak diisi dulu, segitu lamanya dia proses head clean, kalibrasi, nggak ada tinta, head bisa rusak ya. Jadi isi tinta dulu baru dinyalain seperti tadi. Jangan dinyalain dulu ya, jangan dinyalain dulu, tapi diisi tintanya dulu baru dinyalain ya. Kita tunggu sampai proses selesai. Ini belum selesai, lama ini ya. Ini proses sudah selesai, sudah nggak kedip-kedip, yang nyala cuma power, berarti menandakan prosesnya sudah selesai. Sekarang tancapkan kabel USB nya ya, tancapkan kabel USB nya. Oke, maka ke komputer akan muncul phone new hardware ya. Ambil CD nya, CD drivernya ini diambil, ini masukkan ke CD-ROM laptop ya. Nah, nanti ada petunjuknya, installnya neck gitu aja ya. Saya neck install, atau kalau bingung ya, kalau bingung sebenarnya mudah sih, tinggal install neck di buku manual juga ada ya. Kita install drivernya, karena komputer saya nggak ada CD-ROM, kebetulan saya nyimpan drivernya di komputer, saya pakai driver yang saya simpan di komputer. Teman-teman masukkan CD-ROM-nya, CD drivernya tadi ke CD-ROM laptop atau komputer, ini dimasukkan ke CD-ROM ya. Ya, ini kita cancel aja. Dan kita install ya. Kalau pakai CD-ROM ada menu autoplay-nya ya. Berikutnya saya terima, berikutnya neck install gitu ya. Cara installnya ikuti aja petunjuknya ya. Kita install semuanya, scanner sama driver printernya.
selesai. Terus driver printernya, oke, setuju, oke, gitu, next, setuju, install, oke, itu aja ya. Proses install selesai ya. Sekarang kita nozzle cek ya. Sebelum nozzle cek, pasang dulu kertasnya ya. Pasang kertasnya. Jepitan kanan kiri dipasang ya. Oke. Sekarang kita tes apakah printernya normal. Kalau langkahnya benar ya, langkahnya benar, insya Allah langsung normal. Tapi kalau langkahnya salah atau listrik mati atau terkendala kepencet-pencet sebelum proses selesai, biasanya hasilnya akan putus-putus. Oke, sekarang kita nozzle cek. Kita cari driver printernya ya, driver yang sudah terinstall di komputer. Oke, driver 3110, klik properties atau preferences ya, properties, terus di preferences, di pemeliharaan, di pemeriksaan nozzle atau nozzle check, klik cetak atau print. Maka printer akan mulai proses print out dari hasil nozzle check atau pemeriksaan nozzle. Hasilnya ya langsung normal, nyambung semua kalau langkah-langkahnya benar. Tapi kalau langkahnya salah, nanti ada yang putus, entah itu hitamnya, entah itu warna lainnya ya. Seandainya listrik mati, waktu proses sedang jalan tiba-tiba listrik mati atau kepencet tombolnya oleh anak-anak atau siapa ya, maka yang harus kita lakukan adalah pembersihan bertenaga ini ya. Klik pembersihan bertenaga, klik sekali, biarkan proses sampai selesai. Setelah proses selesai, biarkan printer 10 menit ke atas ya, jangan diapa-apain. Jadi pembersihan bertenaga ini klik ini berikutnya, ikuti petunjuknya berikutnya, nanti akan proses head clean sampai proses itu selesai, ditandai lampu indikator tidak kedip-kedip ya. Setelah proses selesai, printer jangan diapa-apain, jangan dimatikan, biarkan 10 menit ke atas. Baru nanti kita setelah 10 menit ke atas baru pemeriksaan nozzle atau nozzle check, kita lihat masih putus apa enggak. Kalau sudah nyambung seperti ini berarti headnya sudah normal. Sekarang kita buat print tulisan ya. Hasilnya sip langsung ya, karena proses pertamanya benar. Sekarang kita buat print gambar, full print gambar ya. Kalau saya print gambar selalu saya setting tinggi ya, atau high, nggak tahu, saya seneng kualitas tinggi, standar nggak apa-apa, tapi kalau saya lebih srek untuk kualitas high atau tinggi. Kita tunggu hasilnya ya.
Kalau kualitas hack memang lambat, kalau standar cepat ya. Tapi saya lebih suka kualitas high atau tinggi. Nah, ini hasilnya bagus ya. Jadi seperti itu tutorial cara setup atau mengoperasionalkan pertama kali printer yang baru kita beli ya. Perhatikan langkah demi langkah, jangan salah langkah. Dan seandainya di tengah perjalanan proses tadi terkendala listrik mati atau kepencet anak-anak atau apa, lakukan seperti tadi pembersihan lanjutan, apa namanya tadi ya, tiap printer beda-beda namanya. Ini pembersihan bertenaga. Setelah proses selesai, biarkan 10 menit ke atas, baru nozzle cek atau pemeriksaan nozzle. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.